8:32, setengah 9 kita udah nyampe di Dusun Sumber Rezeki, Desa Sumberjaya. Ini gerejanya tuh udah siap, apa namanya, tenda-tendanya udah siap ya. Berarti wah, betul-betul ini ya. Kita tinggal cari parkiran. Cari parkiran di mana tuh? Sepatunya dipakai, HP-nya masukkan begitu. Sepatunya dipakai. Itu di atas sama anunya tuh. Tuh gerejanya tuh. Oke. Tuh Mas, ini Mas Gatot. Sepatunya dipakai. Oke, kita pakai dulu. Mountainnya pas nyampe juga tuh. Oh. Selamat pagi Pak Yatno, Bu Yatno. Selamat pagi. Ye. Oke, kita parkir dulu ya. Itu masih jam 8.35. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan ya. Masih 25 menit lagi. Oke, kita parkir di sini. Ini Desa Sumberjaya. Kita mau masuk ke gereja. Ini gerejanya. Masih ada waktu 25 menit, teman. Rombongan Tanjung Karang. Ini juga nih Tanjung Karang deh. Nah itu sama Pringsewu. Jam 8.45. Tamu-tamu terus mengalir. Ini Pak Yatno, Bu Yatno ya. Masih ada waktu 15 menit lagi. Rombongan dari Tanjung Karang nih. Mas Wajunto Adi, Mas Randy, Bu Watam. Ini masih terus mengalir nih. Wah, banyak yang bawa kado tuh, mantap. Jadi selain di dalam gedung, di samping juga dipasang tenda nih. Tuh. Tuh. Mantap lah pokoknya. Habis doa konsisturi menuju ke tempat acara. Ini Bu Yatno nih. Masih ada bangku kosong di dalam. Kami mohon untuk Bapak Ibu bisa mengisi, karena memang di dalam masih ada tempat duduk yang kosong. Bapak Ibu tahu undangan masih terus mengalir, tuh rame. Sebelum kita mulai pada ucapan syukur ini, Bu Pendeta yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis dari Tanjung Bintang, dari Tanjung Sari, Kati Agung maupun dari gereja lain dan pejabat gereja yang lain, dan juga yang kami hormati tamu undangan baik dari gereja Tanjung Sari, gereja Tanjung Bintang, gereja Tanjung Karang, dan saudara kami lain. Dari Jaya, di luar Tanya, dari Lampung. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Ya, biasa duluan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dulu pada Tuhan Yesus, karena hari ini kita boleh berjumpa dalam agenda yang luar biasa, yaitu orang tua kami merayakan hari ulang tahun pernikahan. Masih ada 5 lagi. Ini nih 5 kiri, tengah kiri mas. Nah, di atas kiri 5 lagi bisa.
Jadi kami atas nama panitia pertama mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu tamu undangan dan jemaat Jati Agung dan sekitarnya. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kerelaannya, kedatangannya memenuhi undangan kami selaku panitia dan keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Suyatno. Selanjutnya juga kami ucap terima kasih secara khusus kepada keluarga besar Bapak Suyatno yang sudah mempercayakan penuh kepada kami untuk melaksanakan atau menyelenggarakan ucapan syukur beliau keluarga ulang tahun pernikahan Mas yang 50. Mungkin tempatnya agak susuan deh, agak sek-sekan bahasa Indonesia apa ini, sempit ya, kurang nyaman, kami mohon maaf. Ini kami pun sudah berjuang bersama keras yang terbaik, tapi kalau Bapak Ibu belum terbaik ya nggak apa-apa. Nanti acara berlangsung, kami mohon Bapak Ibu juga masih ada stay di dalam sampai acara selesai. Mungkin itu saja yang boleh kami sampaikan. Lagi terima kasih bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih bahwa atas pertolongan dan penyertaan Tuhan pagi hari ini kita dapat bertemu dengan sukacita dalam acara kebaktian ucapan syukur ulang tahun pernikahan ke-50 Bapak Pendeta Emeritus Suyatno dengan Ibu Kristina Mustikanti. Kami undang majelis dan banyak firman beserta keluarga Bapak dan Ibu Suyatno dengan iring-iringan anak cucu untuk memasuki gereja.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau. Silakan duduk kembali. Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Amen.
merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-50, dan ini adalah perayaan kegembiraan, dan di dalam perayaan kegembiraan ini kami bermaksud ingin merayakan bersama dengan umatmu, dan di dalam perayaan ini firman-Mu yang akan menjadi arah dan juga petunjuk bagi kehidupan kami, di mana kami diteguhkan di dalam setiap keadaan, di dalam suka maupun duka. Ini kita dulu ada kata penjara, dulu ada pemuda gondrong, itu ibadah nggak bawa gedung lagi. Bahasa Jawa itu masalah Kristen pada saat itu berarti. Jadi dipinjami. Kemudian teringat lagu EPTAD. Aku pinjam untuk ini ya. Tapi nggak tahu setelah kembalikan di sini betul nggak? Jadi sejarah cinta yang kuat adalah sejarah yang sekarang dirayakan 50 tahun kemudian, dan kekuatannya semakin bertambah sekarang karena tambah pasukan. Pasukannya banyak. Di sini pasukannya itu putranya saja sudah, putra putrinya 3, kemudian mantunya 3, cucunya 1, 2, 6 ya. Ya. Itu belum yang diasuh yang lain, pasti lebih banyak lagi. Ya. Jadi pasukan Mbah Yatno ini pasukan yang berani mati. Ya. Terbukti semua sudah bisa mendapatkan cintanya, karena cinta itu kuat seperti maut. Jadi kalau kita baca kitab Hitung Agung pasal 1, itu digambarkan, ya ini yang tulis katanya Salomo, ya. Tapi ada kecurigaan, Salomo itu istrinya banyak. Karena yang digambarkan ini justru orang yang berkonsentrasi pada satu pasangan. Jadi tidak mungkin penulisnya Salomo. Tetapi penulisnya adalah orang yang mempunyai tradisi, hikmah. Jadi bagaimana sebenarnya cinta sejati, cinta itu dialami. Kalau kita baca pasal 1 ayatnya yang keempat, ini menggambarkan, ini kalau diambil temanya ungkapan cinta seorang gadis. Jadi ini yang mengungkapkan cintanya seorang gadis. Yang empat, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Jadi ini orang yang sebenarnya saking cintanya itu ingin cepat-cepat jalan-jalan. Ingin cepat jalan-jalan bareng, karena ingin selalu berada dalam jalan bareng. Imajinasinya itu membayangkan dia sedang membayangkan, tapi gimana mencari. Kalau ceritanya di KSBS itu di Jakarta Sumatera bagian selatan itu dimulai dari orang yang pelari. Tahu ya pelari ya? Tahu ya? Pelari itu mencari. Bukan melari itu bukan pelari kenceng, enggak. Kadang-kadang terjemahannya pelari itu melayu gitu. Enggak. Melari itu mencari seseorang yang diharapkan bertemu, mungkin saudaranya. Dulu ada orang dari Jawa datang transmigrasi, kemudian wah benar dia ada di wilayah ini, dicarilah, itu namanya lari. Untuk bertemu, ketika bertemu akan saling menyapa, saling menyanjung. Kemudian ayat 15 mengatakan, berapa ini beberapa ya? Betapa cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu, betapa tampan engkau kekasihku, sangat memuji. Jadi orang yang, ya, katanya cinta memang harus begitu. Ya, bahannya masih begitu ya. Saya yakin masih. Dan ya kalau bukan begitu paling diwariskan ke anak cucu. Ya wariskan yang sudah bagus, yang kemudian mempersatukan, yang menjadi yang bermula dari
sesuatu yang saling mencari, sesuatu yang ingin cepat-cepat ketemu, dan itu semua ada gelora. Jadi pasal 1 sampai pasal yang ke-7 itu di sana ingin ketemu, kemudian ketika bertemu ya kemudian ya saling rindu, saling meluk, saling ya pokoknya ingin tidak berpisah lagi. Kalau bisa langsung menikah. Tapi pada saat itu cerita kitab Kidung Agung biasanya kemudian diakhiri setelah ketemu dengan gelora yang meninggi begitu, segera kisahnya kembali. Ya, Pak, sudah punya yang dirindukan? Ya. Cucunya Mbak Yatno mana yang sudah punya yang dirindukan? Oh, ya, nggak masalah masih jodoh. Itu malah mengurangi sakit. Ketika anak saya mulai pacaran, saya bilang, kamu sudah siap pacaran? Sudah. Ngapain nggak siap? Siap untuk sakit? Mikir ya. Orang kadang-kadang siap cintanya, nggak siap sakitnya. Sakit apa? Sakit nahan rindu. Minimal seperti itu. Jadi itu premis yang kedua. Rindu itu sakit rasanya. Coba kita baca di pasal 2 ayat 3. Ada sakit. Oleh karena itu, kenapa ada tema cinta itu kuat seperti maut? Karena cinta itu sebuah kegembiraan, tetapi ada paradoksnya, yaitu sakitnya itu. Jadi Mbah Yatno, Kakung Putri sudah mengalami cintanya, rindunya, sakitnya dalam segala hal sampai hari ini. Oke. Saya kira inilah perjalanan. Jadi kitab Kidung Agung yang kita baca pasal 8 ini adalah sebuah kesimpulan dari gambaran tentang cinta, bahwa cinta itu sejatinya kuat. Ya, cinta itu kuat seperti maut, karena maut itu bisa dialami siapa saja yang setelah merindukan ternyata yang dirindukan tidak rindu dia. Alangkah sakitnya, 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 oh sakitnya, gitu. Ya, jadi seperti itulah adanya. Jadi cinta itu kuat seperti maut, kalau tidak mendapatkan pasangannya akhirnya akan mengalami kedukaan, dan ini adalah maut. Aku lebih baik mati. Ada yang begitu nggak kira-kira? Kalau nggak bersama-sama dengan dia. Ini jam 10:10 ya, udah 50 menit. Ini sedang khotbah atau renungan Pendeta Kristio dari Pringsewu. Ini situasi di halaman pool, di dalam pool ini juga penuh, ini penuh. Di panitia siap standby ini, genset cadangan. Memberi cinta terus sampai dilahirkan anak-anak, sampai anak-anak melahirkan cucu-cucu, dijalankan terus, cinta terus berjalan, dan itu kuat dan memberi tenaga. Mbah Yatno sampai hari ini tenaganya masih mulus, anak-anak yang banyak, dan anak-anak yang disembelih hari ini ya diurus kemudian disembelih, supaya apa? Semua merasakan cintanya Mbah Yatno. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kitab Kidung Agung ini kemudian dalam pengalaman umat Israel mengingatkan kembali pengalaman hikmat bahwa Tuhanlah sumber cinta. Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, karena kuat, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Dan apresiasi dan aplaus pada apa yang kita pegang.
menyingsing. Mustika Sari. Saya harus hati-hati supaya tidak kepleset. Jadi hari ini kita juga diingatkan bahwa cinta yang begitu kuat juga ada di dalam karya Yesus Kristus, karya Allah yang hadir dengan begitu kuatnya sehingga maut pun dialaminya, tetapi maut akhirnya dikalahkan oleh kecantikan. Cinta yang diberikan oleh Allah dari kitab Hitung Agung yang dipenuhi dengan dinamika orang dalam perjumpaan, dalam mencari, akhirnya menemukan bahwa Tuhan pun mencari. Tinggal yang dicari ini mau nggak ditemukan. Apakah kita menunggu Tuhan juga harus sakit lagi? Karena yang dirindukannya, yang telah ditebusnya justru mengingkari cinta yang begitu besar, yang merindukan orang-orang yang dicintai. Di perenungan kita di tengah-tengah pesta syukur ini, dan biarlah kita tetap merasakan bahwa cinta itu kuat seperti maut, seperti kematian. Dan kita mari terus melanjutkan dengan cinta. Jadi kesimpulannya, cinta Allah dan umatnya itu seperti kekasih. Cinta Allah nyata dalam karya Yesus Kristus. Orang yang mencintai itu akan memperjuangkan apa saja, rawe-rawe lantas, malam-malam tutup. Tidak ada yang bisa menghalangi. Bukit kan kudaki, gunung kan kudaki, laut kan ku seberangi, dan seterusnya. Dan kiranya Tuhan memberkati keluarga Mbak Suyatno semua, putra putrinya, demikian juga cucu-cucu, mantu, dan hari ini akan menyatakan syukurnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan biarlah kita tetap hidup di dalam cinta yang kuat seperti maut. Tuhan memberkati. Amin. Selalu